Oke. Nah, ini pertemuan ke-14 yaitu laporan keuangan konsolidasian. Nah, kita lihat dulu apa yang bakal kita bahas malam hari ini. Jadi yang akan kita bahas malam hari ini ada 6 subbahasan, tapi tiap subbahasan ini juga paling cuma 1 slide, 2 slide gitu, nggak banyak. Ini mulai dari pengertian, terus entitas-entitas yang terkait, terus proses bagaimana sih nyusun laporan keuangan konsolidasian itu, terus selanjutnya tentang kertas kerja, selanjutnya yang kelima ada eliminasi akun, yang terakhir adalah format laporan arus kas gitu. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama dulu. Nah, yaitu pengertian laporan keuangan konsolidasian. Apa itu laporan keuangan konsolidasian? Jadi laporan keuangan konsolidasian ini adalah laporan hasil penggabungan ya atau konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi. Nah, perlu diingat di Pemda entitas akuntansi yang seperti kita kenal itu ada SKPD sama PPKD sebagai BUD, gitu kan. Nah, kalau SKPKD kan bisa sebagai, ingat SKPKD itu bisa jadi SKPD, bisa jadi BUD, bisa jadi konsolidator. Kalau dia berlaku sebagai SKPD, maka dia bertindak sebagai entitas akuntansi. Kalau dia sebagai BUD atau di sini itu gampangnya kita sebut PPKD ini ya, itu dia juga sebagai entitas akuntansi. Tapi kalau sudah bertindak atau berperan sebagai konsolidator, maka dia menjadi entitas pelaporan gitu. Jadi itu yang masih harus diingat-ingat. Tuh. Nah, sebenarnya entitas pelaporan di Pemda itu adalah Pemdanya itu sendiri. Misal kayak Pemprov Jatim, ya Pemprovnya itu sendiri yang melakukan yang sebagai entitas pelaporan gitu. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut di slide selanjutnya. Tuh, yang penting ini. Jadi laporan konsolidasian itu yang mengkonsol, menjadikan satu laporan-laporan keuangan dari berbagai SKPD sama PPKD. Tuh. Dan yang perlu diingat, PPKD sebagai BUD di daerah itu pasti cuma satu. Tapi kalau SKPD bisa banyak. Gitu. Oke. Jadi selanjutnya. Nah, ini entitas penyusunnya. Jadi, sebenarnya entitas yang melakukan penyusunan LKPD konsolidasian atau laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dikonsolidasikan itu entitas pelaporan. Tadi udah aku singgung di awal. Jadi entitas pelaporan di sini itu ya itu tadi si Pemdanya itu sendiri. Tuh, jadi kepala daerahnya ya bupati, wali kota, gubernur gitu. Tapi yang melaksanakan ya kan ya nggak mungkin, maksudnya wali kota kan sebenarnya maksudnya yang diurusin nggak cuma keuangan doang kan, nggak mungkin wali kota yang melakukan konsolidasi sendiri gitu kan. Nah, itu diserahkan ke PPKD selaku selaku konsolidator gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya seharusnya entitas pelaporan itu siapa, entitas pelaporan itu ya kepala daerahnya. Cuman dilaksanakan oleh PPKD selaku konsolidator gitu. Jadi kalau misal ada soal pilihan ganda, itu misalnya ditanyain yang bukan termasuk entitas akuntansi gitu, atau di bawah ini yang merupakan entitas pelaporan adalah gitu kan. Nah, jawabannya pasti PPKD selaku konsolidator itu. Nah, di situ kan nggak mungkin ditulis PPKD gitu kan udah jelas banget. Biasanya di situ ada nama-nama dinas atau nama-nama instansi gitu kan. Pokoknya yang selaku konsolidator itu udah jelas namanya pasti ada keuangan-keuangannya. Gitu. Misal seringnya ya ini di daerah itu BPKAD atau BKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau Badan Keuangan dan Aset Daerah. Itu pokoknya namanya seputaran situlah. Yang jelas ada keuangan-keuangannya. Tuh. Dan jangan sampai terkecoh sama yang namanya Badan Pendapatan Daerah. Mungkin ada yang namanya gitu kan, Bapenda gitu. Nah, meskipun dia nerima pendapatan, tapi bukan berarti perbendaharaan fungsinya itu ada di situ.
Gitu. Jadi itu tadi yang ada keuangan-keuangannya. Itu yang harus diingat-ingat. Gitu. Terus selanjutnya, ini entitas akuntansi adalah level pengguna anggaran, yaitu SKPD dan SKPKD termasuk PPKD dalam kapasitas sebagai pengguna anggaran. Nah, ini udah jelas entitas akuntansi itu ya pengguna anggaran. Nah, kalau pengguna anggaran otomatis dia cuma bisa melakukan kegiatan operasional gitu. Ya, yang biasanya kita kenal itu di SKPD pendapatan cuma ada 3, belanja cuma ada 3. Ini aku ulangin lagi ya. Pendapatannya itu mulai dari PAD, PAD-nya itu pajak, retribusi, sama lain-lain, PAD yang sah, itu doang pendapatannya. Belanjanya cuma ada 3, pegawai, barang jasa, sama modal. Jadi itu yang harus diingat. Selain itu, pasti anggarannya membebani anggaran PPKD selaku BUD. Gitu. Tapi kalau PPKD selaku SKPD, ini ya maksudnya PPKD dalam kapasitas pengguna anggaran, berarti selaku SKPD, ya berarti dia merupakan entitas akuntansi, dan itu biasanya dia tetap belanjanya ya tetap ke SKPD gitu. Kan ya di mana-mana, meskipun dia PPKD, dia kan punya pegawai, dia punya apa itu memerlukan meja buat nulis, perlu kursi gitu kan. Nah, kalau beli-beli gituan ya balik lagi yang melakukan pembelian itu adalah SKPD-nya. Maksudnya dia selaku SKPD gitu. Kalau selaku BUD ya dia cuma ngurusi masalah perbendaharaan. Kalau selaku konsolidator berarti cuma melakukan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah gitu. Dari LK SKPD sama LK PPKD digabung jadi satu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Emang ini masih review sebenarnya. Ya nggak masih review, emang materinya kayak review gitu. Nah, terus selanjutnya proses penyusunannya. Jadi proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu sebenarnya pekerjaan sederhana secara logika matematis. Nah, maksudnya gimana? Jadi, waktu kita melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasian, itu di pikiran kalian jangan bingung, oh ini diapain, kayak dikali lah, dicari per, apa gimana gitu. Enggak. Jadi, kalau bikin laporan konsolidasian, itu ya cuman akun-akun yang sama di SKPD, sama akun-akun yang sama di LKPPKD, dijumlahkan, nanti setelah dijumlahkan, ya udah jadi satu, yaitu namanya laporan keuangan konsolidasian. Makanya itu dikatakan sederhana secara matematis, karena cuman ngejumlah-ngejumlah doang. Gitu. Jadi nggak ada perhitungan yang komprehensif. Tuh. Nah, ini kan menjumlahkan akun-akun yang sifatnya sama dalam laporan seluruh SKPD ditambah dengan akun yang ada dalam laporan PPKD. Nah, ini khusus untuk penggabungan neraca terdapat akun yang harus dieliminasi, yaitu akun resiprokal yang hanya mencakup 2 akun, yaitu akun RK PPKD dan lawannya akun RK SKPD. Gitu. Nah, seperti yang udah aku pernah jelasin dulu, akun resiprokal itu adalah akun antar entitas. Jadi dari entitas yang sama, misal sama-sama akuntansi gitu, dari SKPD ke PPKD maupun sebaliknya dari PPKD ke SKPD. Nah, karena ini kita melakukan penyatuan ya, penyatuan laporan SKPD sama laporannya PPKD, maka ya harus dieliminasi. Nah, kenapa harus kayak gitu? Ya karena memang mereka itu sudah bersatu gitu loh. Maksudnya jadi nggak perlu melakukan akun-akun antar entitas mereka. Tuh, jadi akun-akun perantara itu harus dihapuskan biar nggak membebani apa ya, biar realnya ya jumlah real di neraca itu nggak sampai
salah gitu. Soalnya kalau akun RKPPKD sama RKSKPD tidak kita hapuskan, otomatis aset kita sama ekuitas kita bakal overstated atau kelebihan pencatatan gitu. Jadi ini harus dihapuskan karena mereka sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi akun-akun temporal sama kayak pendapatan gitu-gitu. Oke. Tapi anu ya, nantilah penghapusannya ini tidak melibatkan jurnal. Gitu. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kertas kerja konsolidasian ini. Sebenarnya kertas kerja konsolidasian ini itu terdiri dari 3 kertas kerja. Yang pertama itu LRA, kedua LO, yang ketiga adalah tentang neraca. Nah, ketiganya ini, jadi kan nanti kita tulis dulu nih. Misal sama kayak biasanya kita bikin, nanti ya dilihat di soal, kita bikin kayak trial balance dulu. Mana yang kita jumlahkan, mana yang kita jumlahkan, gitu. Itu seluruh akun. Itu kalau realnya. Nah, terus barulah dari situ kita ambil satu-satu. Oh, ini akun LRA, ini akun LO, ini akun neraca gitu. Sampai nanti seluruhnya telah diklasifikasikan. Nah, kalau sudah selesai kita klasifikasikan dari kertas kerjanya, maka lahirlah 4 laporan di bawah ini. Mulai dari LRA, LO, LPE, neraca, sama LAK. Gitu. LAK yang terakhir, maksudnya LRA, LO, LPE, neraca dulu, baru kalau sudah dilakukan konsolidasian, maka selanjutnya kita akan melahirkan LAK. Gitu. Tapi biasanya kalau di soal itu, ya ini yang disuruh. Misal ya, misal kalau keluar di problem, sama kayak UAS tahun lalu, itu yang disuruh biasanya cuma ini. Gitu. Nggak sampai ke LAK, karena ini ya komprehensif lah kalau LAK itu. Gitu. LRA, LO, LPE, sama neraca. Nah, bentuknya gimana sih kertas kerja konsolidasi itu? Nah, bentuknya kayak gini. Jadi, ada nomor, ya di sini kita tulis nomor, ada kan biasanya kayak di format laporan keuangan, kalau kita lihat di PP71 itu kan kayak ada 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Terus ini akunnya apa, pendapatan, terus bawahnya pendapatan asli daerah gitu. Terus bawahnya lagi pendapatan pajak, retribusi daerah gitu kan biasanya. Terus pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sama yang terakhir lain-lain PAD yang sah. Tuh, nanti total PAD gitu. Jadi tetap dari kertas kerja ini kita juga udah mulai melakukan penyusunan gitu. Jadi sudah terklasifikasi dengan baik gitu. Nah, di sini sisi sini nanti diisi oleh PPKD, nilai-nilai dari PPKD, sisi sini diisi nilai-nilai SKPD. Baru saldo gabungan apa? Saldo gabungan berarti ini ditambah sama ini ketemu saldo gabungannya. Gitu. Nah, ini jangan sampai salah. Kiri di sini ini PPKD, kanan SKPD. Bisa saja dibalik gitu. Nah, tapi apa yang jangan sampai salah? Jangan sampai ngira yang kiri itu debit, yang kanan itu kredit. Gitu ya. Jadi satu row ke bawah ini tuh satu entitas, ini juga satu entitas gitu. Jadi bukan kiri debit, kanan kredit. Terus entitasnya campur-campur, gitu enggak? Jadi di situ. Nah, terus gimana Kak bedainnya? Ini kan jadi satu, bedainnya gimana? Nah, kalau aku bedainnya ya yang kredit itu aku kasih minus di depan gitu. Misal minus ada aset tetap, berarti di SKPD ya, aset tetap nilainya 100 gitu. Ya berarti ini biarin aja 100. Terus ternyata ada pendapatan LO SKPD 20. Kan dia kredit, kalau pendapatan berarti minus 20 gitu nulisnya. Gitu. Nah, ini yang LO sebenarnya hampir sama kayak LRA. Ini LRA-nya, ini LO-nya. Nah, yang beda itu di neracanya. Bedanya di mana? Sebelum digabung, sebelum saldo gabungan, ada ayat eliminasi di sini. Nah,
Ini maksudnya apa? Nah, ayat eliminasi di sini itu maksudnya untuk tadi melakukan eliminasi, ibu terus dari tadi, melakukan eliminasi akun resiprokal RKPPKD sama RK SKPD. Gitu. Dan ingat, PPKD konsolidator itu tidak melakukan penjurnalan. Jadi kalau udah dikonsolidasi itu nggak ada jurnal-jurnalan lagi. Nah, terus gimana ini eliminasinya? Ya tinggal melakukan apa ya, pengurangan. Kalau RKPPKD itu kan saldonya kredit, itu kan. Berarti nih di SKPD ya, RKPPKD kredit saldonya sebesar sekian. Berarti biar nol, maka kita debitkan aja. Jadi di neraca nanti 0. Nah, RKSKPD saldonya debit, nyatatnya di sini nih. PPKD kan. Berarti biar 0 diapain? Ya tinggal dikreditkan aja. Jadi hasilnya 0. Nah, nilai dari RKPPKD sama RKSKPD ini harus sama. Kalau misal beda, berarti sudah jelas hitungan kalian yang salah. Atau soalnya yang salah. Tapi ya hampir nggak mungkin lah soalnya yang salah. Gitu. Jadi pokoknya kalau udah beda, di tracing lagi ke atas. Apalagi kalau lewat jurnal ya, maksudnya ada jurnal tambahannya dulu di awal, nah itu siapa tahu dari jurnalnya yang kita salah. Atau waktu ngejumlahin nih, misal akun kas di bendara penerimaan, nah saldo awalnya nggak dimasukin, tapi langsung masukin saldo jurnal. Atau sebaliknya, saldo awal dimasukin tapi lupa ditambahin atau dikurangin di jurnal. Nah itu yang harus teliti. Gitu. Nanti ada triknya lah kalau kita bahas soal. Nah, selanjutnya ini yang slide terakhir, yaitu tentang perbedaan antara LAK yang berbasis CTA sama LAK yang berbasis akrual. Tuh. Nah, di sini apa sih yang membedakan? Jadi kita tahu CTA ini basis awal dari akuntansi pemerintah Indonesia. Dinaungi oleh PP 58 tahun 2005. Ya, PP 58 tahun 2005. Nah, setelah itu, 5 tahun selanjutnya terbitlah PP 71 2010 yang mengatur basis akrual. Otomatis, dari CTA ke akrual, ini kan ada upgrade. Ada beberapa yang harus di-upgrade. Kenapa? Ya, karena basis CTA ini udah usang kan, udah basis yang lama. Udah nggak, apa ya, kurang bisa merepresentasikan keadaan saat ini. Gitu. Nah, oleh karena itu kita melakukan beberapa update ke SAP yang baru, yang 71 2010. Disitulah salah satunya yang terdampak adalah beberapa klasifikasi di LAK atau laporan arus kas. Harus jelas kan, laporan arus kas. Nah, ini ada hubungannya sama kas yang keluar masuk. Dan kan basis yang awal itu kan cash toward accrual, berarti kan masih ada unsur kasnya kan, unsur dari basis kas kan. Jadi ada yang harus disesuaikan agar LAK ini bisa menggambarkan keadaan standar yang akrual seluruhnya gitu. Jadi biar full akrual itu kita salah satunya harus berubah LAK ini. Sebenarnya nggak apa ya, nggak banyak banget yang dirubah. Kalau nanti masalah perhitungan ke bawah itu pasti sama selama hitungannya betul ya. Ya cuman bedanya di penggolongannya aja. Tuh. Nah, mari kita lihat dari awal penamaan aktivitas-aktivitasnya. Kalau di LAK yang berbasis CTA atau cash toward accrual itu kita mengenal ada aktivitas operasi, ada aktivitas non keuangan, investasi non keuangan, terus ada aktivitas pembiayaan, sama yang terakhir aktivitas non anggaran. Gitu. Tapi kalau udah di akrual, seperti yang kita pelajari saat ini, operasinya tetap, investasi, nah ini investasi bukan hanya yang non keuangan ya, tapi investasi di sini include investasi keuangan maupun yang non. Makanya aktivitasnya cuma dinamain aktivitas investasi gitu.
Terus selanjutnya ada aktivitas pendanaan atau financing, dan yang terakhir ada transitoris. Nah, ini hampir sama kan kayak yang kita kenal selama ini di bukunya Kieso gitu. Otomatis yang paling awal operating, terus investing, financing, sama yang terakhir transitoris itu. Itu ada. Kan kita nggak pernah, ini waktu belajar akuntansi komersial, kita nggak pernah nemu yang kayak non-financial investing gitu kan, kayak nggak ketemu kan, pasti cuma investing gitu doang. Nah, itu sudah berbasis akrual, dan pemerintah itu sudah menyesuaikan ke sini. Gitu. Nah, terus bedanya apa aja? Yang pertama, itu langsung ke investasi, karena di sini aktivitas operasi ini pasti sama, isinya sama, gitu. Ya, terkait, apa ya, ya aktivitas operasi biasanya gitu, di LHK, kayak penjualan, gitu-gitu, kalau misal di komersial, oke. Terus kalau di sini ya belanja yang kecil-kecilan, kayak belanja pegawai, yang pokoknya belanjanya ini yang expendable gitu loh, yang jadi expense, bukan yang jadi barang modal gitu. Oke, terus selanjutnya itu yang investasi. Nah, kita ini baru ada perbedaan. Kalau di CTA ini kan khusus ya akunnya investasi non keuangan. Nah, karena di sini udah jelas investasinya itu bukan di finansial aset atau di aset non keuangan, maka yang jadi aktivitas di sini itu cuman penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi penjualan atau pembelian aset tetap. Nah, di sini ya bedanya. Meskipun namanya aktivitas investasi, tapi di sini itu cuman investasi yang non-finansial aset. Jadi udah jelas pasti cuma ke aset tetap. Nggak ada kayak yang investasi jangka panjang di perusahaan dan lain-lain, gitu nggak ada. Itu. Karena dari namanya udah jelas, non-keuangan. Nah, tapi ini itu di-upgrade di PP 71 2010. Jadi di PP 71 2010 itu namanya itu cuma aktivitas investasi gitu. Nah, di sini ini karena namanya cuma aktivitas investasi, maka di sini mencakup investasi yang non keuangan sama investasi yang keuangan. Jadi non finansial aset sama finansial aset. Nah, kalau yang non finansial aset itu kan aset tetap gini nih. Kalau yang finansial aset itu ya investasi jangka panjang, terus dana cadangan gitu-gitu. Nah, ini makanya di sini yang termasuk dalam aktivitas investasi itu penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi penjualan atau pembelian aset tetap. Nah, ini non keuangan, investasi jangka panjang, sama pembentukan atau pencairan dana cadangan. Tuh. Jadi kalau di aktivitas investasi ini sudah lebih luas lagi. Bukan hanya investasi-investasi non keuangan atau cuma di operating asset, tapi sudah merambah ke investasi yang keuangan atau financial asset. Gitu. Terus selanjutnya yang beda adalah aktivitas pembiayaan. Gitu. Jadi di sini itu aktivitas pembiayaan ini malah kebalikan dari, jadi aktivitas pembiayaan sama investasi di CTA sama aktual ini berkebalikan gitu. Coba kita lihat. Kalau di sini ya nggak salah ya, namanya pembiayaan itu seperti yang kita tahu kayak di LRA, ingat di LRA PBN itu kan pembiayaan itu mencakup seluruhnya ya, kayak investasi jangka panjang, dana cadangan, gitu-gitu. Nah, di situ pun waktu basis kita masih CTA, itu yang menjadi aktivitas pembiayaan itu yaitu tadi investasi jangka panjang, pembayaran pokok pinjaman, pencairan dana cadangan, gitu. Untuk pembentukannya, pokoknya yang ada hubungannya sama pembiayaan, seluruh pembiayaan. Makanya tadi nama nomenklaturnya cuma investasi non keuangan, karena investasi keuangannya masuk di aktivitas pembiayaan. Jadi kebalikan sama yang akrual. Kalau yang akrual tadi kan udah dimasukin ini
investasi jangka panjang, dana cadangan, gitu kan. Sedangkan kalau di akrual, aktivitas pembiayaan ini namanya berubah jadi aktivitas pendanaan atau financing. Itu sama kayak akuntansi komersial. Nah, di sini ini mencakup semua transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi penarikan atau pembayaran pinjaman. Jadi kalau di aktivitas pendanaan itu khusus untuk pinjaman. Dan di sini pinjamannya yang jangka panjang, bukan yang jangka pendek. Kalau jangka pendek di ini ya operasi kayak biasanya. Jadi emang fokus di pinjaman. Nah, kenapa kok kayak gitu, Kak? Ya karena kalau kita melihat ya dari apa namanya akuntansi komersial, financing activities itu biasanya diisi oleh penerbitan obligasi atau pelunasannya, terus penerimaan pinjaman atau pelunasannya, gitu kan, pinjaman jangka panjang. Terus ada lagi penerbitan saham atau penarikan kembali saham, tuh, ya kan? Nah, karena pemerintah itu bukan korporasi, bukan perusahaan, maka pemerintah tidak dimiliki melalui saham, kan dimiliki seluruh rakyat kan, nggak lewat kepemilikan di saham gitu kan. Nah, oleh karena itu aktivitas pendanaan di pemerintah itu murni hanya dari pinjaman jangka panjang gitu. Jadi nggak ada saham-sahaman. Oke, selanjutnya itu adalah aktivitas non-anggaran. Jadi aktivitas non-anggaran ini aktivitas yang tidak bisa dicatat di ketiga aktivitas yang lainnya. Tuh, tapi nilainya itu material dan harus harus dilaporkan. Tuh. Nah, salah satunya ini mencakup penerimaan pengeluaran kas dari transaksi di luar APBD itu, nah kayak utang-utang PFK nih. Misal kayak ada kita kan nerima, misal motong PFK berarti kan kita nerima duit. Nah, itu uangnya itu kita catat sebagai aktivitas non anggaran karena tidak membebani anggaran kita, tapi ada mutasi kas. Nah, disitulah pentingnya aktivitas non anggaran ini. Jadi biar hasil dari saldo kas di neraca itu bisa balance sama saldo akhir kas di LAK gitu. Nah, kalau misal bayangin ya, misal kayak ada potongan-potongan PFK itu gede, misal sampai beratus juta, misal gitu. Nah, angka segitu kan nggak kecil. Nah, kalau misal kita tidak menyediakan kolom atau kategori non-anggaran, ya berarti itu nggak bisa dicatat kan. Nah, kalau nggak bisa dicatat, otomatis kita kehilangan sesuatu yang material. Jadi, saldo kas akhir kita itu benar-benar jauh berbeda dari saldo di neraca. Gitu. Nah, itu salah satu fungsi aktivitas non-anggaran di sini. Nah, bedanya CTA sama akrual di mana? Kalau CTA namanya aktivitas non-anggaran, kalau akrual berubah nama jadi aktivitas transitoris. Ini. Jadi kalau secara esensi itu masih tetap, tapi namanya aja yang berubah dari non-anggaran ke transitoris. Gitu. Nah, sampai sini apa ada pertanyaan? Gimana? Belum ada kayaknya, Mas. Oke ya, berarti belum ada. Pokoknya itu ya, yang perlu ini materinya udah habis ini kita bahas soal. Jadi yang perlu ditekankan itu yang pokoknya emang materinya ini cuma sedikit, Akpemda. Cuman ya itu tadi, ini tuh sebenarnya peluang banget buat kalian dapat nilai yang bagus. Gitu. Karena ini aku tidak akan membohongi bahwa Akpem Pusat itu lebih sulit, bukan gimana ya? Lebih sulit dari Akpemda tapi nggak sulit gitu loh.
Jadi Akpemda ini itu peluang kalian buat benar-benar dapat nilai yang bagus gitu. Nanti soalnya kalau sebenarnya nggak usah terlalu bingung kalau misal ya dari segi pemahaman dan teori itu misal di Akpemda lemah gitu. Terus gimana Akpem Puskuka apa nanti ada hubungannya sama Akpemda gitu. Sebenarnya ya kalau dari teori itu Akpem pusat itu nanti semester selanjutnya itu bakalan lebih lebih teoritis banget gitu loh. Tapi itu enaknya di situ. Kalau Akpemda ini kan kayak jurnal-jurnalnya dia nggak punya standar yang jelas gitu kan, karena diserahkan ke daerah masing-masing. Jadi kita juga sedikit meraba-raba gitu. Tapi dari situlah kita punya celah buat dapetin nilai yang lebih bagus, karena kita bisa mengasumsikan selama nggak melenceng jauh dari teorinya. Gitu. Kalau di Akpemda ini buat UAS. Kalau Akpem pusat besok, itu benar-benar harus sesuai sama yang ada di teori gitu loh. Akun-akunnya itu juga akun-akun baru yang kalian bakal kenal, dan itu materinya lebih padat dari akun yang sekarang. Tuh. Jadi kalau saranku itu, ya memang matkul kalian kan ada 6 sekarang. Jangan memberikan sesuatu yang spesial gitu. Maksudnya kayak, oh aku cuma mau belajar Akpem karena mungkin materinya sedikit, terus bisa jadi nilai yang bagus gitu kan. Ya tetap 5 matkul lainnya itu tetap harus diseimbangkan, tapi jangan sampai ini juga kelepasan gitu loh. Karena sayang banget. Itu tadi, ini lumbung nilai. Mungkin bisa menjadi salah satu yang dorong nilai akhir kalian nanti, Akpem ini. Gitu. Jadi, jangan terlena lah, jangan terlena karena materinya sedikit, terus juga jangan terlalu sayang sampai ngerjain Akpem terus-terusan, nggak belajar yang lainnya. Gitu. Oke, tuh kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu ke soal bahas. Kita bakal bahas soal tahun lalu, tahunku, itu kan problem yang terakhir, itu ada problem tentang, apa ini namanya, konsolidasi. Setauku, tahun-tahun sebelumnya, itu konsolidasi itu nggak pernah dikeluarin gitu loh, buat ujian. Cuman ya nggak tahu di tahunku itu dikeluarin. Jadi kita bisa bahas. Siapa tahu tahun ini keluar, soalnya online kan. Kayak peluang keluar soal-soal yang lebih menantang itu lebih besar. Gitu. Oke. Nah, ntar. Oke. Gimana sih? Udah kelihatan ya? Udah, Mas. Udah, Kak. Ya. Kita lihat dari awal. Ini sebenarnya udah aku upload di soal bahas, nanti bisa dicek ya. Kita lihat soalnya. Bagian problem 3, penyusunan LabKeu Pemda. Dalam rangka menyusun laporan keuangan konsolidasian tingkat Pemda atau LKPD, data dan informasi yang telah dihimpun adalah sebagai berikut. Neraca saldo gabungan seluruh SKPD. Nah, ini berarti yang atas ini SKPD. Terus ini sekian, gini. Nah, terus selanjutnya adalah neraca saldo PPKD sementara. Gitu. Berarti, ini di sini ya, dari judulnya aja udah kita bedain. Udah bisa kita bedain. Kalau yang bawah,
ini masih PPKD-nya ini masih bisa terjadi perubahan jurnal gitu. Nah, ini yang kadang menantang. Kalau misal cuman gabungin SKPD sama PPKD, ini kan ntar kita tinggal ngejumlah-jumlah gitu kan. Meskipun angkanya banyak, gini kan, tapi cuman pekerjaan kita cuman menjumlahkan. Nah, kalau udah kayak gini, ini pasti di bawahnya ada melakukan penjurnalan yang baru. Nih. Nah, kalau ada transaksi tambahan kayak gini, yang perlu ingat itu jangan sampai lupa masukin ke neraca. Ke neraca, apa nih namanya? Kok neraca sih? Trial balance. Tuh. Jadi di kertas kerjanya nanti jangan lupa dimasukin. Jangan, yang kayak kataku tadi, jangan cuma saldo awalnya aja, atau malahan cuma nilai jurnalnya aja. Gitu. Oke. Jadi sekarang ini udah kita lihat. Di awal, di awal, itu akun RKPPKD kita, nih, 1978, 628, 50, itu masih beda sama akun RKSKPD. Tuh. Jadi, kita masih harus melakukan penyesuaian, karena akun RKPPKD harus sama dengan akun RKSKPD. Oke, kita lihat turun. Penyetoran pengembalian, ini, baca dulu. Neraca saldo PPKD di atas belum final, karena terdapat beberapa transaksi jurnal yang hilang atau terhapus, sehingga perlu dilakukan jurnal ulang dan posting untuk mengupdate kembali neraca saldo PPKD. Berikut transaksi jurnal yang hilang atau terhapus tersebut. Nah, kayak kataku tadi sebenarnya, kalau di PPKD, kalau di konsolidasi, itu sudah tidak perlu melakukan jurnal, udah nggak ada jurnal. Sebenarnya, gitu. Karena cuma gabung-gabungin. Tapi kalau ini kan untuk keperluan soal ya, jadi ya penyesuaian dulu gitu. Jadi ini sebenarnya yang melakukan penjurnalan ini bukan konsolidatornya, tapi ya sesuai entitasnya. Kalau ini kan yang hilang PPKD, berarti sama PPKD di jurnal dulu, baru masuk ke entitas pelaporannya gitu. Jadi tetap kalau ini soalnya bisa jebak di pilihan ganda. Jadi tetap kalau yang namanya entitas pelaporan di sini yaitu PPKD konsolidator itu tidak ada transaksi sama sekali. Gitu. Oke. Jadi yang ini adalah transaksi PPKD selaku BUD. Gitu ya. Oke, kita lihat. Yang A. Penyetoran pengembalian kelebihan belanja dari sejumlah SKPD selama tahun berjalan yang terdiri dari pengembalian atas belanja tahun berjalan sebesar 234 juta, pengembalian belanja tahun lalu 152 juta. Nah, ini penyetoran pengembalian kelebihan belanja dari sejumlah SKPD. Berarti ini belanjanya milik SKPD, bukan PPKD. Ingat, ini flashback ke materi koreksi belanja. Di situ, kalau ada koreksi belanja, baik tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran yang lalu, maka yang melakukan pembebanan di anggaran itu pasti SKPD, bukan PPKD. Tuh, yang sering mungkin menjebak. Tapi kalau kita koreksi pendapatan, ingat pendapatan dulu kan ada yang recurring, non-recurring, TAB, TAYL gitu kan. Nah, khusus untuk pendapatan non-recurring atau yang tidak berulang dan dia tahun anggaran yang lalu itu yang melakukan koreksi PPKD. Gitu. Bebannya gimana? Jurnalnya gimana? Beban tak terduga pada Kasdi-Kasda. Itu langsung. Nah, berhubung di sini ini adalah koreksi belanja, maka PPKD tidak boleh melakukan pembebanan. Otomatis dia cuma nerima uangnya. Jadi nggak peduli ini tahun lalu apa tahun berjalan, ya PPKD cuma terima jadi uangnya sebesar sekian-sekian. Gitu. Terus jurnalnya gimana? Ya udah, jurnal nerima uang gimana? Berarti Kasdi-Kasda debit, Kasdi-Kas daerah debit, kreditnya RK SKPD. Gitu. Ini bisa satu-satu, bisa ditotal semua ya.
Terus jangan lupa ini menjebak lagi di sini 00 ini sangat berpengaruh. Di sini di neraca saldo ini itu kan dalam ribuan, ya kan? Nah, kalau kalian tetap tulis ini 234 juta, nanti otomatis nggak bakal balance di sininya. Kalau di kertas kerja. Nah, itu harus hati-hati. Jadi pastiin saldo neraca itu udah benar segini atau dia ribuan. Gitu. Jadi, kalau di sini udah ribuan, maka kita perlu menyesuaikan angka-angka yang di bawah sini. Maka kita tinggal tulis 234 ribu. Udah jangan juta. Gitu ya. Terus yang kedua, kas di Kasda pada RKSKPD sebesar 152.000. Nah, sekian. Oke. Selanjutnya jurnal yang B. Terbit PMK kurang bayar dana bagi hasil 874.800. Nah, ini juga banyak yang tanya ke aku yang BC, apa sih maksudnya PMK kurang bayar atau nama lainnya PMK kurang salur gitu kan? Itu tandanya ini sebenarnya udah aku jelasin waktu pendapatan di PPKD, waktu materi PPKD itu PPKD yang pertama. PMK kurang bayar di sini ini maksudnya PPKD ini sudah punya hak untuk menerima dana perimbangan. Nah, ini di sini DBH bentuknya. Jadi PPKD ini sudah berhak menerima. Tapi karena satu dan lain hal sampai periode berjalan sampai periode habis itu masih belum menerima. Gitu. Ya entah kenapa lah, misal kayak ada pandemi gini tiba-tiba kan pusat butuh uang besar. Nah, jadi dikurangi DBH dan lain-lain gitu bisa. Nah, disitulah PMK kurang bayar ini terbit. Jadi di sini itu bilangnya kamu sudah punya hak segini, tapi pemerintah pusat masih belum bisa membayarkan. Jadi karena ini sudah hakmu, catat dulu sebagai piutang. Nanti kalau udah terbayarkan, ya tinggal mengkreditkan piutangnya. Tuh. Jadi kalau ada jurnal kayak gini, PMK kurang bayar atau PMK kurang salur, maka kita mencatat adanya piutang. Kalau di sini berarti piutang pendapatan, gitu aja nggak apa-apa. Kreditnya apa? Ya kreditnya pendapatan LO. Kalau di sini DBH, pendapatan DBH LO gitu. Senilai 874.800. Ingat, karena masih berbentuk piutang, maka kita tidak perlu melakukan jurnal di buku besar kas. Gitu. Terus yang C. Pemda memiliki porsi kepemilikan pada BUMD Berkah Sentosa sebesar 90%. Nah, ini kita lihat dulu. 90% berarti sudah jelas Pemda harus menggunakan metode ekuitas. Gitu. Kalau gitu, terus Berkah Sentosa pada tahun ini mengumumkan perolehan laba sebesar 760 juta. Nah, karena kita menggunakan metode ekuitas, atas perolehan laba kita harus melakukan pengakuan, ya kan? Sama kayak akuntansi komersial. Dah, itu sampai situ dulu. Kita ngakui labanya. Berarti apa yang kita lakukan? Ya berarti nambah investasi jangka panjang kita. Kreditnya apa? Itu yang namanya panjang banget. Pendapatan, hasil pengelolaan, kekayaan daerah yang dipisahkan. LO. Oke. Ingat, ini kalau nggak salah, kalau di IMSI, PSP IMSI, itu line-line PAD yang sah ya tulisannya. Dan itu sudah di cross-check sama dosen. Kemarin sebenarnya yang bikin, itu kelas Rabu apa Jumat ya. Pokoknya yang bikin, itu sudah cross-check juga sama aku. Sebenarnya di sini akunnya udah aku ganti ini, kalau nggak salah. Ya, nah di situ yang perlu diingat, ini sebenarnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini bagian dari PAD. Jadi bukan line-line PAD yang sah. Tapi kalau emang dosennya ngajarin jadi line-line PAD yang sah ya nggak apa-apa.
Tapi seharusnya ini tuh bagian dari PAD. Jadi emang nama akun sendiri gitu. Jadi menyesuaikan aja ya, biar tidak salah. Nilainya sebesar apa? Nilainya 90%, kita kalikan sama 760 juta. Nah, 684 juta. Sekian. Nah, terus selanjutnya, dari laba tersebut, 20%-nya dibagikan sebagai dividen tunai. Nah, di sini kita asumsikan dividennya sudah kita terima. Jadi sudah bukan berbentuk piutang lagi. Oke, jadi langsung aja, kas di kasda, kreditnya apa? Kreditnya investasi jangka panjang. Ingat, karena ini bukan bukan metode cost. Jadi kalau kita menerima dividen, kita tidak mengakui sebagai pendapatan, tapi langsung mengurangi nilai investasinya. Sebesar apa? Pertama, kita cari dulu dividennya itu 20% dari 760 dulu kan. Nah, di sini ini itu 20% total. Ini bukan cuma hak kita, tapi 10% adalah hak stockholder yang lain, shareholder yang lain, atau pemegang saham yang lain. Gitu. Jadi ini tetap kita kalikan 90%, karena haknya Pemda cuman segitu. Jadi nilainya sekian. Oke. Nah, dan jangan lupa karena udah ada kas yang masuk, maka kita catat di sini sebagai estimasi perubahan sal. Ya ininya, barulah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA. Gitu, nggak apa-apa. Nah inilah, kayaknya kalau nggak salah, ini di PSBMC ya, lain-lain PAD yang sah, jadi menyesuaikan saja sama dosen kalian. Tapi seharusnya, lain-lain PAD yang sah, sama pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, itu hal yang beda. Gitu. Oke. Jadi gini. Selanjutnya yang D. Pendapatan bunga atas rekening kas di kasda sebesar 240.500. Gitu. Jadi di sini langsung ya, berarti ini karena udah masuk kas di kas daerah pada pendapatan bunga. LO sebesar 240.500. Ini karena sudah ada kas yang masuk, maka kita juga catat di sisi buku besar kas. Yaitu seperti ini. Duh. Nah, ini juga di PSBMC itu dia catatnya sebagai lain-lain PAD yang sah. Ingat ya, lain-lain PAD yang sah. Padahal pendapatan bunga itu harusnya lain-lain pendapatan daerah yang sah, bukan PAD. Gitu. Nah, di situ ya balik lagi ke dosennya masing-masing, karena itu juga udah di cross-check ke dosen, mungkin ya dosen itu menganggapnya seperti itu. Jadi ini tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan PSBMC atau gimana, cuman ya itu tadi, balik lagi ke dosen kalian. Karena kalau aku dulu diajarinya kayak gini, dan emang kalau diklasifikasi akunnya, itu memang seperti ini. Jadi pendapatan bunga itu masuk di pendapatan lain-lain yang sah. Bukan PAD, bukan lain-lain PAD yang sah. Gitu. Jadi harus hati-hati di situ. Oke. Kalau mau cari aman, ya udah tulis saja pendapatan bunga. Oke. Ya, sekian. Nah, udah selesai. Sebenarnya jurnalnya cuma 4 ini. Cuman kalau kalian nanti salah masukin ke sini, ke kertas kerjanya, bisa berdampak besar. Gitu. Oke, kita sekarang mulai masukin ke kertas kerja. Sebelum ke situ, apa di penjurnalan ini ada pertanyaan? Oke, gak ada ya. Aman. Aman, Kak. Oke, lanjut.
kertas kerja konsolidasi. Gini, jadi di sini ini sebenarnya kita cuma perlu memasukkan akun-akun yang ada di neraca saldo ini. Gitu. Terus digabungin jadi satu, ketemu konsolidasiannya. Cuman karena aku ini pakai Excel, jadinya kerjanya bakal lebih cepat. Gitu. Nah, nanti ya kemarin waktu aku ngerjain UAS, tulis tangan kan ya, tetap aja sama kayak kalian. Jadi kalau kayak gini, kalau aku UAS kemarin kan udah disiapin nih anunya, formnya. Nih, udah ada kan formatnya. Jadi tinggal isi angka-angkanya aja. Nah, cuman kalau kalian UAS online, gini meskipun ada formnya, biasanya kan ya kita harus ngeprint dulu lah. Kalau emang nggak ada printer, mau nggak mau harus garisin gitu kan. Nah, itu buang-buang waktu gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya mending apa ya? Jangan terpaku pada gini, kayak garisnya harus rapi, harus lurus gitu, sudah jangan kayak harus bagus gitu, jangan. Karena itu buang-buang waktu banget. Soalnya ini kita harus menulis angka yang sangat banyak. Meskipun cuma ngejumlah, tapi angkanya kan biasanya keriting gitu. Jadi bisa menyebabkan kesalahan. Tuh, jadi emang harus hati-hati. Kalau emang kalian tulis sendiri, selama tulisan kalian itu jelas, ya mungkin ada beberapa dosen itu yang memaklumi, nggak usah lah digaris-garis gitu. Yang penting mana PPKD, mana SKBD, mana konsolidasiannya itu jelas. Gitu. Angka-angkanya juga jelas. Gitu ya. Jadi ya wis pokoknya kalian pikirkan strategi kalian seperti apa. Gitu. Kalau emang ada printer ya mungkin itu rezeki kalian. Kalau emang keluar soal kayak gini. Tapi kalau yang nggak ada printer, mungkin kalian sudah bisa siapin nih kayak kotaannya ini dari awal, udah garisin sendiri sebelum ujian, itu udah garisin di lembar jawaban gitu. Nanti tinggal ngisi nama akun sama angkanya seperti itu ya. Tapi kalau emang soal semacam ini tidak keluar, ya berarti itu juga rezeki kalian semua, karena ini repot banget sebenarnya. Repotnya ini repot kalau salah angka gitu kan ya. Yaudah, kita langsung masukin aja. Kita mulai dari yang neraca PPKD dulu lah. Oke, yang pertama. Dari atas lah, pendapatan. Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, seperti kataku tadi, kalau aku bikin, karena ini kanan-kiri, itu beda entitas, bukan debit kredit, maka di tiap entitas, kalau debit aku biarin, kalau kredit aku minus tulisnya. Gitu. Nanti fungsinya buat apa? Fungsinya nanti bisa kalian lihat sendiri. Oke, 10.432 600. Ini. Terus ingat, ada tambahan dari sini. Nih, pendapatan kekayaan daerah yang pisahkan. 684.000. Oke. Terus selanjutnya, lain-lain PAD yang sah. Minus 197, 039, 436. Tadi nggak ada tambahan kan? Lanjut aja. Pendapatan DBH minus 29, 593, 261. Oke. Terus ada tambahan, jangan lupa tadi yang kita ngakuin piutang ini. Nah, tambahin. Terus pendapatan DAU 342, 930, 933. Pendapatan DAK. Salah kayaknya. Ini yang DAK. Yang DAU 910, 294, 366. Ya kayak gitu ya. Harus hati-hati. Jangan sampai salah masukin. Terus selanjutnya ada pendapatan hibah 1891, 533. Dan yang terakhir ada pendapatan bunga. Oke. Sebenarnya di sini nggak ada kan pendapatan bunga, cuman ya aku tambahin lagi satu entry karena ada itunya, ada kotaannya gitu. Tapi memang ya, kalau dulu kan aku ngerjainnya di sini udah ada formatnya, dan formatnya udah di-print kan sama soal, dan di situ nggak ada akun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adanya cuma lain-lain PAD yang sah.
Jadi mau nggak mau terpaksa aku masukin pendapatan bunga ke sini gitu. Tapi juga ya nggak apa-apa, itu balik lagi melihat kondisi dan emang lihat dosen kalian kayak gimana. Gitu. Nah ini nggak enaknya apa ya? Nggak enaknya Akpemda itu kayak gini. Kadang kayak hal-halnya itu banyak yang belum jelas gitu loh. Karena kita nggak bisa nge-tracing ke peraturan yang spesifik. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Beban bunga. Karena beban debit, maka tidak perlu dikasih minus. Nah, terus beban hibah 38. 38, 328, 982. Bansos 2257, 200. Transfer 5673, 142. Nah, oke. Terus kas di kasda. Ingat, kas di kasda ini tadi banyak, berarti 55, 544. Ditambah, banyak tambahan di awal. Ini, naik lagi ini, nambah lagi ini, sama nambah lagi ini. Oke. Terus, kas di bendahara penerimaan, itu nanti sama ini terakhir, ekuitas awal tahun. Karena ekuitas kredit, maka kita kasih minus. 492. Kok loncat banget ke bawah? Belum. Kasih kan ini investasi jangka pendek 250.000. Piutang transfer, ini tadi ada kan di awal. Ini piutang pendapatan, ini sama aja. Terus ada apa? Ada RKSKPD 1879 014 850. Nah, sekarang kita sesuaikan. Dikurangin ini, dikurangin ini. Oke. Ini ya sekarang bandingkan angkanya. 1878 628 850. Kita lihat RKWPKD-nya. 1878 628 850. Nah, setidaknya sampai sini kita sudah bisa tenang. Karena RKPBKD sama RKSKPD sudah balance. Oke, kita lanjut kerjain. Utang BFK. Oh iya, minus karena investasi jangka panjang dulu. 25, 576, 23. Terus ketambahan tadi kan, karena ada bagi hasil laba, terus dikurangin dividen. Oke, ketemu sekian. Aset tetap kosong, dana cadangan 2M, ya. Terus utang BFK 267.021, utang bunga 240.000. Kewajiban jangka panjang minus 12 juta. Ekuitas awal tahun minus 492.157.993. Nah, sekarang kita lihat fungsinya kenapa kredit minus, debit plus. Buat apa? Itu buat check and balance ini tadi. Jadi, buat tahu kalau saldo kalian udah ada balance, totalin aja semuanya. Dari awal sampai akhir, kalau di total hasilnya udah 0, maka dia balance. Tuh. Tadi setidaknya juga sudah menenangkan kita sedikit. Tuh. Baru kalau gitu, sudah balance, kita lanjutin ke SKPD. Jadi ini memudahkan kita ya. Memudahkan buat apa? Buat ntar kalau lagi tracing, misal di akhir, ini kok ada yang salah. Nanti kita tracingnya udah jelas. Oh, sampai kakak udah betul kok gitu. Berarti nanti kesalahan itu kita tahu setelah kakak. Tuh, mungkin ada salah input nomor atau salah hitung gitu. Jadi ya buat pengendalian pribadi aja lah. Gitu ya. Terus selanjutnya gabungan SKPD. Dari pendapatan pajak daerah. Ini karena udah final, maka kita tinggal masukin aja. 268, terus lain-lain PAD yang sah, 57, 823, 437. Terus ada apa ini? Surplus penjualan aset non-lancar. Nih. 674550. Ini beban pegawai dan lain-lainnya.
Bahan pegawai 917561286 402 325 198. Terus penyusutan 168 591 449. Terus naik ke akun neraca, kas di bendara penerimaan, bendara pengeluaran, piutang pajak daerah 6460 200 278 140, piutang retribusi, terus aset tetap persediaan 4875 600, aset tetap kita ada 263 342 375. Jangan lupa akumulasi karena kredit, maka kita kasih minus. Aset lainnya ada 11229. Utang PFK juga karena ini kredit, maka minus. Terus ada utang belanja 164143. Langsung ekuitas awal tahun. Minus 569.308 420, RKPPKD minus 1878 628 850. Coba kita lihat. Nah, sudah balance. Nah, kalau udah balance ini PPKD sama SKPD, udah berarti kita langsung ke konsolidasinya. Itu tinggal menjumlah PPKD sama SKPD. Oke, gitu dijumlah, ketemu sekian-sekian, tetap aja yang minus bakal minus, yang plus bakal plus kan. Dan hasil akhirnya juga harus sama. Kalau dijumlah dari awal sampai akhir, dia harus tetap 0. Gitu, karena buat check and balance. Selanjutnya kita ke LO. Nah, kalau sudah ngerjain kayak gini, berarti LO-nya ya cuma tinggal ini aja, ngambil saldo. Ngambil saldo dari PPKD SKPD. Gitu. Terus juga kalau kita sudah masuk, tadi kan soalnya di sini kertas kerja ini kan kita belum tahu nih mana akun LO, LRA, neraca gitu kan. Makanya aku kasih debit kreditnya dibedain selain buat check and balance. Tapi kalau udah di LO, gini misal ada pendapatan, ya udah tetap aja jangan di negatifin. Jadi tetap aja. Gitu. Udah berarti pendapatan pajak daerah nih misal. Bentar. Ini kan PPKD, berarti nggak ada pajak, berarti cuma di SKPD. SKPD, pajak daerah. Sekian. Terus retribusi daerah. Terus ada pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini ada di sini. Terus ada lain-lain PAD yang sah. Oke. Terus kita jumlah. Nah, jumlahnya sekian, jumlah PAD-nya ketemu sekian. Setelah itu pendapatan transfer, cuman ada di PPKD. Mulai dari dana bagi hasil, DBH, sampai bawah ini nanti DAK, ketemulah pendapatan transfer sekian. Dari sini, kita selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah ini, harusnya pendapatan bunga masuk di sini, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi pendapatan hibah itu kita cari dapat dari sini, bawahnya pendapatan bunga. Baru kita jumlahkan. Ketemulah saldo jumlah pendapatan akhir kita sebesar sekian. Tuh. Ya kan? Selanjutnya kita ke beban. Nah, beban pegawai berarti itu ada di SKPD. Maka kita lari ke SKPD, pegawai. Terus bawahnya barang jasa. Terus ada beban bunga, hibah, bansos, transfer, sama yang terakhir beban penyusutan. Ini kayaknya nggak urut. Beban penyusutan. Nah, ini dia. Oh, berarti di SKPD. Ya, lupa. Harusnya di sini. Gitu ya. Ketemulah jumlah beban kita. Sama ketemu nanti surplus defisitnya. Dari mana surplus defisit?
surplus defisit dari pendapatan dikurangi beban. Ketemu surplus defisit kegiatan operasional. Nah, terus jangan lupa ada satu lagi yang belum kita masukkan, yaitu surplus penjualan aset non-lancar. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Nih, di SKPD. Jadi ketemu nanti hasilnya sekian. 674.550. Nah, inilah kalau ditanya surplus defisit LOPPKD berapa, ini PPKD, ini SKPD, ini surplus defisit gabungan. Gitu. 84789.658. Bentar, kita cek sama IMSI. Ini sama kok. Sama kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa. Nih, sama ya. Di IMSI 84789.658. Jawaban kita, nih, 84789.658. Jadi di sini, kalau aku kan, emang balik lagi bantuan Excel. Bantuan Excel pun masih butuh waktu dan harus teliti kan masukin angkanya. Nah, apalagi nanti kalian yang tulis tangan. Jadi emang harus apa ya? Biasain nulis cepet gitu. Tapi tetap tulisannya harus tetap kebaca. Biar nggak mengurangi nilai. Soalnya kan ada dosen yang kadang gitu. Misal tulisannya nggak kebaca, jadi dianggap salah gitu kan. Padahal mestinya angka kita udah bener. Jadi harus hati-hati. Oke, terus ketemu sekian surplus defisit LO. Selanjutnya kita ke LPE. Nah, LPE ini dapatnya dari mana? Kalau LPE ini dia sudah apa ya? Sudah konsolidasian. Jadi nggak lagi SKPD berapa, PPKD berapa, tapi konsolidasiannya. Jadi ekuitas awal tahunnya itu kita dapat dari yang udah total di sini. Nih. Sekian. Terus ditambah surplus defisit LO. Dapatnya dari mana? Ya dari yang LO konsolidasian, jadi yang 84 ini tadi. Nah, terus ketemu jumlah ekuitas tanpa dampak kumulatif, mestinya itu ada dampak kumulatif, tapi karena di soal ini nggak ada, ya udah berarti ekuitas akhir tahun kita nilainya sekian. 1146256.071. Kita cek lagi. Oke, sama. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tentang neraca. Neraca ini sebenarnya juga hampir sama kayak di LO, cuman bedanya ntar ada ayat-ayat eliminasi di sini. Nah, itu nanti kita sekarang masukin saldo terlebih dahulu. Oke, dari awal. Kas di Kasda, mana nih? Terus kas di bendahara penerimaan pengeluaran, ini sampai sini, piutang retribusi, ini pasti udah benar. Nah, udah ketemu total. Terus aset non lancar, investasi jangka panjang berarti PPKD. Kita lihat. Nah, terus aset tetap 26.3 akumulasinya karena dia kredit, ya berarti kita tetap minus. Ini tadi sama. Dana cadangan 2 juta sama aset lainnya. Nih. Sekian. Oke, terus ketemu hasilnya. Jangan lupa yang terakhir ada RKSKPD di sini aset non lancar. RKSKPD ini ya jangan kebalik. RKSKPD itu di PPKD. Sekali lagi. Jangan sampai di hal ini kan itu ya. Apa namanya? Angkanya di atas sudah betul, ternyata cuma salah masukin RKSKPD. Ini kan nyelekit gitu. Jadi jangan sampai salah masukin. Oke, sekian. Terus ketemu total aset kita sebesar sekian. Nah, setelah itu kita masuk ke kewajiban seperti biasa. Utang BFK. Mana ini? Nah, utang BFK, utang belanja, utang bunga. Nah, sebesar sekian. Terus kewajiban jangka panjang otomatis adanya ada di
PPKD, oh ini minus. Nah, terus pinjaman kepada pemerintah pusat, ini nggak ada keterangannya di sana, ya berarti dikosongin aja. Atau kita hapus aja, nggak apa-apa. Jadi sekian, ini total pinjaman, total kewajiban kita. Selanjutnya, nah yang di sini ini. Jadi yang di sini ini tetap ekuitas awal tahun, atau kalau kalian mau ekuitas akhir, ya nggak apa-apa, jadi ekuitas akhir gitu. Jadi kalau ekuitas akhir, itu jangan lupa ditambahin RKPPKD. Tapi karena ini kita mau konsol dan mau dieliminasi, ya ntar kan RKPPKD dieliminasi. Jadi mending kita pisah satu-satu aja. Tuh, jadi nilai ekuitasnya ini kita lihat ekuitas awal tahunnya. Dari sini, ini masih beda-beda ya, PPKD sama SKPD dipisah. Mana tadi ekuitas? Nah, selanjutnya ada surplus defisit LO. Ini juga dapatnya dari LO yang paling bawah nih. Oke. Terus ada RKPPKD. Nah, kalau RKPPKD otomatis saldonya ada di SKPD. Jadi nilainya sekian. RKPPKD. Nah, udah balance kan? Total aset sama total kewajiban plus ekuitas sudah sama nilainya, 337, 558, 645. Nah, selanjutnya kalau udah balance gini, kita melakukan proses terakhir dari konsolidasian ini, yaitu mengeliminasi akun resiprokal. Tuh. Caranya gimana? Nah, seperti kataku, karena di konsolidasian udah nggak ada lagi yang namanya jurnal, maka di sini eliminasinya ya langsung ngurang-ngurangin aja. Nih, RKSKPD itu kan saldonya debit. Maka buat menghapuskan, kita perlu mengkreditkan. Tuh, jadi hasilnya 0. Nah, sebaliknya RKPPKD itu kan hasilnya kredit, saldonya kredit. Jadi untuk menghapuskan, kita debitkan. Oke, saldonya 0. Maka kalau sudah seperti ini dan akhirnya ini masih tetap balance, total aset sama total kewajiban ekuitas, maka laporan keuangan konsolidasian kita sudah selesai. Nanti tinggal pindah angka-angka ini, dipindah ke format laporannya. Gitu. Oke, jadi ini akhir dari materi kita semester ini. Apa ada pertanyaan? Nggak di sini aja ya, maksudnya kalau misal ada pertanyaan materi lain juga nggak apa-apa. Nggak cuma yang konsolidasian ini. Sebenarnya dikit banget, cuma 17, yang lainnya kemana gitu. Gimana? Serius, ini nggak ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, kita foto-foto dulu aja. Oke. Yuk, kalau gitu, open cam semuanya. Ayo. Ayo. Mantap, Doni. Ayo yang lain. Yuk, kita dokumentasi terakhir kali. Garing nggak terakhir kali? Pasti ketemu lagi. Kok gelap ya? Yang lain, enggak. As to start.
Matiin.